Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pagi, Pak. Pada sekarang ini dalam Zoom meeting kita pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi terhadap tugas akhir mahasiswa yang akan teman-teman kerjakan untuk periode pada tahun 2021 dan 2022. Nah, jadi untuk awalnya saya akan jelasin dulu bagaimana sih teknisnya ya, teknis kita dalam menjalankan TA teman-teman. Jadi saya izin share screen dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau langsung bicara saja nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang kan udah masuk pada tahun depan, pada semester depan, semester genap lebih tepatnya, itu teman-teman akan mengambil satu mata kuliah yang judulnya adalah karya tulis ilmiah atau bisa juga disebutkan sebagai tugas akhir. Jadi kita akan mensosialisasikan tugas akhir untuk D3 Teknik Radiologi angkatan 2019 di Stikes Salbros Pekanbaru. Teman-teman terlihat kan ini saya ya, yang saya share screen? Terlihat, teman-teman? Lihat, Pak. Oke. Jadi pertama-tama kita akan kenalkan dulu apa sih itu disebut dengan tugas akhir. Tugas akhir merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelesaian pendidikan dalam mencapai kompetensi di bagian bidang radiologi. Jadi tanpa ada tugas akhir ini, teman-teman tidak bisa menyelesaikan perkuliahan dan juga teman-teman tidak bisa mengikuti rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian kegiatan lain seperti UKOM dan wisuda. KTI adalah suatu karya tulis ilmiah ya teman-teman, karena D3 namanya adalah KTI. Nanti kalau S1 atau D4 itu kita namanya skripsi. Itu merupakan paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bidang ilmu. Jadi penelitian, jadi KTI pasti berkaitan dengan penelitian. Ada suatu kegiatan yang terencana, berarti teman-teman udah rencanakan dulu kegiatannya, udah terarah, sudah ada sistematisnya seperti apa, dan terkendali. Terkendali bisa teman-teman kontrol. Yang berupaya memperoleh suatu data ataupun informasi tentang masalah dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian, nih, lagi ya. Bentuk tugas akhir itu ada banyak ya, ada banyak macamnya. Dan salah satunya adalah studi kasus. Nah, ini adalah untuk judul-judul yang udah diserahkan ke kami, ke bagian prodi, itu banyak juga yang memberikan metodenya, bentuknya dalam bentuk studi kasus ya. Jadi studi kasus adalah merupakan kajian mendalam terhadap suatu kasus teknik radiologi pada sarana radiodiagnostik. Jadi pengkajian kasus dapat dilakukan pada kasus atau beberapa kasus tergantung topik yang diambil dan jumlah kasus yang terjadi serta waktu yang terjadi dan jenis metode penelitian yang digunakan. Studi kasus dianjurkan pada mahasiswa yang mengambil topik KTI yang bersifat klinis ataupun tidak klinis, tapi yang memang sifatnya adalah itu di dalam ranah di teknik radiologi. Kemudian kita ada eksperimen, kemarin kita udah belajar ya. Eksperimen adalah suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan. Jadi ada percobaannya. Intinya teman-teman bagaimana caranya ingin mengetahui suatu hal, melakukan eksperimen dan melakukan percobaan. Ada eksperimen murni, eksperimen tidak murni. Kemudian bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu atau eksperimen tersebut. Ciri khusus dari penelitian eksperimen adalah percobaan, intervensi. Percobaan itu merupakan perlakuan atau intervensi terhadap satu variabel. Oke, lanjut. Kemudian ada tingkat kepuasan. Ini seperti survei dan ini biasanya untuk ini ya, untuk tugas akhir orang yang mahasiswa yang bergelut dalam bidang kesehatan kebanyakan intinya adalah melakukan survei. Tingkat kepuasan, tingkat pengetahuan, tingkat bla 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 dan sebagainya. Yang kita bisa mengukurnya dengan alat ukur yang memang sudah baku ataupun jika kita ingin melakukan pengkajian alat ukur tertentu lagi.
Jadi kepuasan itu ada tingkat kepuasan ataupun melakukan survei adalah suatu penelitian dan melakukan observasi terhadap distribusi kepuasan pasien terhadap pelayanan yang dilakukan di instalasi radiologi. Nah, kalau bisa sih bisa berhubungan dengan tingkat pelayanan di instalasi radiologi ya. Jadi penelitian ini melibatkan responden yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat diukur distribusi tingkat kepuasan terhadap pelayanan secara maksimal. Jadi kepada teman-teman yang ini ya yang akan mengambil KTI ataupun mengambil tugas akhir itu minimal telah lulus 80% dari seluruh SKS. Berarti nanti coba teman-teman hitung-hitung lagi berapa jumlah SKS total kita. Kalau misalnya 118 SKS dikalikan 80% tanpa ada nilai D atau E. Berarti maksudnya tidak ada pengulangan ataupun tidak lulus ya, harus lulus semua. Kemudian yang kedua, telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat pendidikan di program studinya dan dinyatakan lulus dan minimal nilai C. Nah, ini prasyarat ini yang seperti TR1, TR2, kemudian fisika dasar, fisika radiasi, fotografi yang memang ada syarat-syaratnya. Dengan minimal nilainya adalah C. Nah, ini adalah timeline-nya. Teman-teman, ini sebelumnya udah pernah di-share atau belum ya? Sebelumnya. Belum, Pak. Belum ada di-share ya? Nah, jadi nanti ini akan saya share ke teman-teman. Ini adalah timeline penyusunannya. Jadi pengajuan judul kemarin udah ya tanggal 9 Desember, teman-teman melakukannya tanggal 9 Desember sampai tanggal berapa kemarin tuh ya. Kemudian ada selesai tugas akhir itu tanggal 28 Desember, nanti penonton judulnya juga ini tanggal 28 Desember ya seharusnya. Sosialisasi ini. Kemudian penonton judul itu tanggal 28 Desember. Kemudian ada penyusunan proposal dimulai dari sekarang, berarti nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan nama-nama dosen pembimbing, itu sudah mulai dari sekarang melakukan penyusunan proposal. Kemudian pendaftaran seminar dari tanggal 1 sampai 8 Maret. Pelaksanaan ujian seminarnya itu dari 8 Maret sampai tanggal 25 Maret. Perbaikan proposal dan pengumpulan proposal yang telah diperbaiki itu dari tanggal 26 sampai dengan 1 April, berarti cukup lama ya. Penelitian itu 4 April, berarti kalau sudah sudah diterima proposal teman-teman, berarti penelitian lagi itu dari 4 April sampai dengan 12 Juni 2022. Dan untuk pendaftaran sidang tugas akhir, teman-teman harus perhatikan itu 12 sampai 14 Juni 2022. Mohon tidak ada yang terlambat dalam pendaftaran ya. Karena kalau semakin lambat teman-teman daftar, nanti semakin susah teman-teman melakukan persiapan untuk UKOM atau ujian kompetensi. Kemudian untuk sidang tugas akhir ini dari tanggal 14 sampai 30 Juni 2022. Kemudian perbaikannya itu seminggu. Kalau ini 2 minggu dikasih waktu. 1 sampai 15 Juli 2022 dan yudisium tanggal 1 Agustus 2022. Nah, setelah yudisium ini, syarat untuk yudisium ini adalah teman-teman sudah menyelesaikan tugas akhir, baru bisa kita lakukan yudisium. Setelah yudisium baru nanti kita wisuda. Tapi nanti kalau di tahun lalu kan ada syarat yang lainnya itu harus lulus UKOM. Nah, untuk tahun ini kita belum tahu apakah memang masih harus lulus UKOM lagi atau sudah bisa diyudisiumkan tanpa harus lulus UKOM. Jadi, paling tidak teman-teman kalau misalnya sudah mempersiapkan dari bulan Juni tugas akhirnya itu insya Allah pada 1 Agustus itu teman-teman sudah bisa lulus UKOM. Karena kita akan mempersiapkan pembelajaran untuk tes UKOM. Oke. Kemudian seperti ini ada kita alurnya ya. Karena pada tahun lalu itu banyak sekali mahasiswa yang gagal dan akhirnya ulang lagi karena selalu tidak sesuai alur dan itu merupakan hal yang memang fatal. Contoh seperti dia belum lagi menyelesaikan penelitian, dia sebelum lagi membuat surat untuk penelitian, tapi dia sudah buat penelitian seperti itu. Nah, itu adalah hal yang fatal. Berarti penelitian dia tidak berlaku karena surat penelitian ini dilakukan misalnya tanggal 4 April misalnya. Tapi dia sudah melakukan penelitian dari Maret. Jadi itu bisa dikatakan penelitian dia tidak bisa kita akui sebagai penelitian yang sah. Jadi alur penyusunannya yaitu pertama mahasiswa
Teman-teman terlihat pointer saya? Lihat, Pak. Oke, bentar lagi ya. Jadi mahasiswa, jadi ini ada tabel untuk mahasiswa, dosen pembimbing, dan juga prodi, dosen penguji, dan juga administrasinya. Jadi mahasiswa pertama mengajukan judul, sudah kita ajukan ya, mengajukan judul, kemudian prodi memberikan penetapan judul dan penetapan pembimbing. Nah, setelah itu nanti kita mahasiswa akan mengambil buku panduan KTI dan program studi akan memberikan nanti bukunya. Jadi nanti akan kita umumkan kapan teman-teman bisa mengambil buku panduannya. Kemudian teman-teman untuk bagi mahasiswa melakukan studi pendahuluan dahulu, melakukan studi pendahuluan. Contoh mungkin misalnya teman-teman harus melakukan survei dahulu ke rumah sakit misalnya untuk mendapatkan data awal. Dan teman-teman boleh melakukan studi pendahuluan. Kalau misalnya tidak perlu melakukan studi pendahuluan juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin survei ke lapangan dulu atau namanya prapenelitian ya, itu bisa meminta surat izin studi pendahuluan kepada administrator kita di bagian administrasi akademik di BAAK. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan konsultasi dulu ke dosen, pembimbing serta studi pendahuluan. Jadi maksudnya ini bisa kita lakukan bersamaan ya, studi pendahuluan dan konsultasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin studi pendahuluan dulu juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang sembari ingin studi pendahuluan dan juga ingin berkonsultasi sama dosen tentang judulnya juga nggak masalah. Kemudian dosen pembimbing nanti akan membaca dan mempertimbangkan. Kemudian apakah perlu direvisi atau tidak. Kalau merevisi judul, ya kalau misalnya judulnya kayaknya judulnya masih kurang menarik nih, nanti dosen berhak untuk merevisi judul, bahkan juga bisa mempunyai hak untuk merevisi bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau untuk proposal biasanya akan direvisi itu bab 1, 2, 3. Kemudian teman-teman akan menulis proposal dan bimbingan. Sedangkan si dosen pembimbing nanti akan membaca dan merevisinya. Oke, paham sampai di sini? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah nanti direvisi oleh si dosen pembimbing, kemudian teman-teman kalau sudah kelar nih, nggak perlu lagi ada ini ya, nggak ada lagi revisi, dan kata dosennya udah nih, udah bisa nih kita bawa ke seminar misalnya, ke ujian proposal. Ya, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran dan juga mengambil lembar kendali untuk ditandatangani oleh dosen pembimbing dan juga dosen pembimbing juga memberikan persetujuan untuk melakukan seminar. Nah, kemudian mahasiswa melakukan kelengkapan berkas, melengkapi berkas-berkas yang perlu untuk melakukan seminar proposal. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil di prodi itu formulir lembar kendali. Prodi juga akan melakukan pengecekan berkas nanti. Dan juga prodi nanti akan melakukan waktu seminarnya. Dan nanti pada saat itu prodi juga akan menyelenggarakan seminarnya. Jadi yang menyelenggarakannya adalah prodi. Nah, tapi teman-teman berbeda pada tahun yang lalu ya, untuk seminar proposal dan juga ujian tugas akhir pada ini ya, pada semester ini atau pada tahun ini, itu mahasiswa harus membawa snacknya masing-masing. Jadi kalau dulu kan disediakan oleh prodi snack ya, tapi sekarang kita tidak menyediakan snack. Jadi snack untuk pembimbing dan penguji itu mahasiswa yang mahasiswa yang membawa masing-masing snack itu, gitu. Terus untuk ini juga untuk kelengkapan dokumen pada saat penyetingan ruangan, nah itu nanti teman-teman mahasiswa itu bisa buat tim untuk membantu temannya melakukan setting ruangan. Jadi prodi hanya menyelenggarakan, tapi yang sebagai tim teknisnya adalah mahasiswa sendiri, seperti snack dan juga tata ruangan itu adalah mahasiswa sendiri. Jadi nanti bisa gantian kan, misalnya contoh nanti Dea yang ujian mungkin Amel sama Rizal membantu administrasi di dalam seperti menyediakan dokumen, nanti diminta dari prodi ya, menyediakan dokumen ataupun menyeting ruangan ataupun menyeting infocus seperti itu. Dan juga untuk menyediakan
snack juga itu dari mahasiswa. Jadi itu harus diingatkan. Jadi jangan sampai nanti pada saat melakukan seminar proposal tapi ternyata pembimbing dan penguji tidak diberikan snack. Nah, jadi mungkin makin udah panas baca proposal, makin panas jadinya karena gara-gara itu. Oke. Jadi setelah ini ya, setelah dilakukan perbaikan proposal, ini waktunya tadi saya baca yaitu 2 minggu ya. Kemudian si mahasiswa menyerahkan proposal penelitian. Sedangkan karena udah ini ya, udah diperbaiki proposalnya, udah direvisi, dosen pembimbing kemudian mengesahkan. Jadi setelah disahkan, kemudian dibawa ke bagian penguji. Penguji juga melakukan pengesahan. Jadi setelah disahkan oleh si pembimbing, kemudian disahkan ke penguji. Tapi biasanya ini tergantung ya gimana teknisnya. Biasanya penguji dia mau duluan disahkan dulu dari penguji, kemudian baru ke pembimbing. Tapi ada juga yang pembimbing duluan yang mengesahkan baru dikasih ke penguji. Itu tergantung teknisnya bagaimana nanti. Kemudian setelah disahkan, setelah otomatis teman-teman sudah bisa melakukan penelitian. Berarti teman-teman harus mengurus surat izin penelitian. Kemudian saat melakukan penelitian itu, teman-teman harus mengisi dulu formulir penelitian untuk dibuatkan surat izin penelitiannya. Kemudian mahasiswa melakukan penelitian. Oke. Nah, kemudian tadi tambah lagi ininya ya, setelah selesai dari melakukan penelitian, teman-teman kemudian menyerahkan penelitian tadi, membuat KTI teman-teman, membuat TA teman-teman, kemudian menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk dibaca dan direvisi oleh dosen pembimbing. Setelah tidak perlu lagi direvisi, kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran terhadap KTI-nya. Terhadap TA tadi sudah rasanya dari dosen pembimbing, oh ini udah bagus nih, datanya sudah lengkap, sekian sudah bisa kita ujiankan, dan teman-teman silakan melakukan pendaftaran dan juga mengecek kelengkapan berkas. Nanti kelengkapan berkas akan diumumkan oleh Prodi dan pengecekan atau penyelenggaraan juga akan dilakukan oleh Prodi. Nah, ini sama seperti apa tadi ya? Seperti yang udah saya katakan tadi ya, untuk snack dan juga untuk teknisnya itu nanti akan dilakukan oleh mahasiswa untuk setting ruangan. Tapi untuk dokumen formulir semua nanti dari Prodi. Kemudian setelah dari sidang KTI nanti akan diberikan apakah ini penelitiannya dapat kita terima dengan revisi atau penelitian ini tidak dapat kita terima, atau penelitian ini bisa kita terima sepenuhnya tanpa melakukan revisi. Nanti ada 3 pilihannya. Sama seperti proposal tadi juga ada 3 pilihannya. Apakah proposal ini dapat dilanjutkan? Apakah proposalnya dapat dilanjutkan dengan revisian ataukah proposal ini kita tolak, seperti itu. Dan kebanyakan yang banyak itu adalah pada saat ini ya ujian akhir nanti itu yang tadi ditemukan oleh pengujinya ternyata ini nggak sesuai alur ini nggak sesuai alur gitu. Nah itu yang biasanya banyak yang ditolak seperti itu. Nah, jadi diperhatikan alurnya jangan sampai mendahului. Setelah dilakukan perbaikan KTI, nanti kalau misalnya dilakukan revisi ataupun sudah langsung boleh diterima. Kalau berarti harus contoh kalau dilakukan revisi ya, berarti harus ada lagi perbaikan KTI, kemudian nanti akan disahkan kembali kepada penguji ataupun kepada dosen pembimbing. Nah, setelah itu baru buat jurnal. Jurnal ini maksudnya adalah naskah publikasi. Nanti kita akan share di buku panduan KTI modelnya atau format untuk pembuatan naskah publikasi. Nah, jadi teman-teman yang sudah melakukan pembuatan naskah publikasi ya bisa enjoy ya, bisa rejoice. Soalnya udah mulai dekat untuk penyelesaian KTI. Setelah itu sudah dibuat naskah publikasinya, dibuat jurnal, kemudian si mahasiswa menyerahkan jurnal. Menyerahkan jurnal ke siapa? Menyerahkan jurnal kepada kepala LPPM. Nah, kepala LPPM kita yaitu adalah Pak Zaki. Jadi diserahkan nanti ke Pak Zaki. Kemudian KTI itu dilengkapi berkas-berkasnya, sudah lengkap, nanti ada lembar-lembar kontrol lainnya. Nah, itu KTI lengkap tadi akan diserahkan ke
perpustakaan untuk mengarsipkan ininya. Dan nanti sebagiannya juga akan diserahkan kepada program studi. Jadi 1 kopi untuk perpustakaan, 3 kopi untuk program studi. Ya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih detail di dalam buku panduan KTI. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Halo? Ada yang mau tanyakan dari sosialisasi tadi? Pak, mau nanya, Ya. Pak. Ya, Fadil, silakan. Kan kemarin kami sudah mengupload beberapa judul tuh, Pak. Ya. Itu kan setelah itu kan kami disuruh memilih dosen pembimbing, Pak. Iya. Sedangkan kami belum tahu, Pak, judul dari mana aja yang di ACC atau enggak, Pak. Jadi kan kemarin tuh untuk memilih dosen pembimbing, Pak, masih di awang-awang, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nggak apa-apa. Itu ya pemilihan kemarin teman-teman milih itu hanya sebagai ini kami ya, landasan kami untuk menentukan siapa-siapa saja yang maksudnya siapa-siapa saja yang dijadikan dosen pembimbing kalian. Jadi ke contoh misalnya Fadil mungkin mau sama Pak Jati atau mungkin sama Mbak Shelly atau mungkin mau sama Dr. Fitri. Nah, jadi kita tentukan antara 3 ini kita pilih. Seperti itu. Hanya ini saja. Tapi walaupun juga seperti itu yang saya katakan ya, ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin tidak sesuai dengan pilihannya. Karena itu tergantung juga dari bagaimana kita melihat kemampuan mahasiswa masing-masing. Oke. Jadi tadi untuk Fadil yang masalah judul KTI, saya juga akan share ya untuk ininya. Untuk judul KTI yang telah diberikan. Yang sudah kita ACC. Sebentar ya. Nah, kelihatan teman-teman? Jelas atau tidak jelas? Pak, itu yang diterima, Pak? Ya, jadi ini adalah nama-nama yang diterima, yang judul KTI yang diterima, dan juga nama pembimbingnya. Jadi ini nanti akan saya share. Kita baca dulu ya, sedikit. Juga ada yang ditolak. Pak, ini nanti dikirim ke grup juga kan, Pak? Iya, benar. Baik, terima kasih. Oke, sudah ada masing-masing mahasiswa, sudah ada ininya ya. Nama judul yang udah kita ACC, dan juga nama pembimbingnya masing-masing. Jadi nanti teman-teman setelah akan saya share ya di grup ya, teman-teman silakan menghubungi dulu pembimbing pertamanya untuk minta pernyataan surat kesediaan untuk membimbing dan juga menyatakan bahwa teman-teman itu adalah mahasiswa bimbingan dari si pembimbing ini. Jadi contoh misalnya Cahyani itu kan pembimbing pertamanya Pak Yogi ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa buatkan grup untuk mahasiswa bimbingan Pak Yogi. Nanti bisa bilang sama Pak Yogi, Pak, ini saya adalah mahasiswa bimbingan Pak Yogi, mohon bimbingannya, dan juga nanti kalau bisa langsung di pertama bimbingan itu teman-teman bisa minta buatkan sama Pak Yogi untuk melakukan Zoom meeting. Jadi kayak FGD dulu, kita group discussion dulu ya dengan menggunakan Zoom meeting. Seperti itu. Contoh juga untuk Mem-Au seperti itu, untuk saya dan juga untuk Mem-Ayu seperti itu. Jadi di sini sudah ada judul dan juga nama pembimbingnya. Dan kita prodi cuma mendapatkan 54 mahasiswa yang melakukan pendaftaran. Jadi sisanya saya nggak tahu mau gimana. Oke, ini adalah apanya. Dan juga di sini saya akan tentukan juga memberikan juga ini adalah biaya skripsinya. Jadi untuk biaya skripsi
itu kita sama untuk prodi ARS atau prodi radiologi. Ini berdasarkan SK nomor 115 tanggal 20 September 2021 tentang kalender akademik, dan juga SK nomor 40 Ketua Stikes HBP bulan 7 2018 tentang pandangan akademik. Jadi biaya skripsi dan juga KTI sama, itu sebesar 2.760.000. Jadi ini dibayarkan melalui rekening BSI 5577777798 atas nama Stikes Pabres Pekanbaru. Pembayaran itu bisa dilakukan dengan 3 tahapan ataupun bisa mungkin dilakukan dengan selunas secara langsung, tergantung teman-teman. Jadi bisa dimulai pendaftaran itu dari untuk tahap pertama itu dari 23 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Itu 260.000. Untuk tahapan kedua itu tanggal 6 Januari sampai 28 Februari sebelum seminar proposal. Pada intinya sebelum seminar proposal. Jadi nanti biasanya teman-teman baru bisa melakukan seminar proposal itu setelah setelah bayar seminar proposal sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 1 Maret sampai dengan 8 Juni itu sebelum ujian hasil 1 juta rupiah. Jadi Bank Indonesia tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak bisa mengikuti seminar dan ujian hasil. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Pak, ini biaya KTI-nya biaya yang kayak mana ini, Pak? Ya, ini biaya KTI, biaya yang untuk pendaftaran KTI dan juga biaya untuk apanya? Untuk memang biaya KTI kayak seperti teman-teman bayar PKL seperti itu. Jadi ada biaya KTI seperti itu. Ada lagi mau tanyakan? Pak, izin Ya. Pak. Ya. Nanti yang hasil yang apa tadi itu dikirim nggak Pak? Yang diterima Yang ACC judul tadi Pak? Ya, nanti akan saya share ke grup ya untuk itu. Oke. Jika tidak ada yang mau tanyakan, kita tutup aja. Mungkin teman-teman yang lain lagi pada dinas ya. Boleh? Pak, mau nanya sedikit Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak Dir. Tadi kan biaya KTI tadi kan 2.700.000 ya Pak, 700 lebih ya Pak. Itu tuh kami tetap membayar SPP seperti biasa atau udah langsung itu Pak? Ya, masih bayar SPP seperti biasa. Jadi tambahan seperti PKL dan seperti PKL dan PKK nanti pembayarannya. Oh, oke Pak, baik Pak. Kasih ya Pak. Oke, ya. Kalau gitu jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan kepada teman-teman, boleh mungkin Pak, kita sekali Pak. Ya, boleh Adit, silakan Adit. Itu kan ada yang ditolak tuh Pak. Jadi kalau pengajuan ulangnya gimana Pak? Nanti ke dosen masing-masing. Oh iya. Jadi nanti langsung ke masing-masing dosen ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditolak gitu judulnya, ya berarti nanti minta tolong dosen yang mengarahkan gitu. Apakah dosennya nanti akan memberikan judul yang baru atau dosennya menyuruh untuk mencari judul para teman-teman. Jadi nanti biar sama dosennya aja melakukan ininya. Melakukan bimbingannya. Jadi tidak perlu ke prodi lagi karena udah diserahkan kepada dosen. Jadi kayak misalnya yang udah di ACC gitu kan, berarti kita langsung memberikan kepada dosen yang memang berkeahlian di bidang itu. Jadi kalau misalnya belum di ACC udah ditolak, misalnya ditolak nih, ya kita memang kasihkan ke dosen yang mungkin bisa membimbing teman-teman. Berdasarkan mungkin gimana pandangan kita terhadap teman-teman. Oke? Ada yang lain? Pak. Terima kasih Pak. Ya, Dit. Ada lain teman-teman? Oke, jika tidak ada, mungkin sosialisasi pada hari ini akan saya tutup ya, pertemuan akan saya tutup. Kepada teman-teman yang mungkin sekarang sedang dinas PKL, itu berhati-hati dan juga tetap semangat. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi. Saya izin ya. Saya izin end.